mereka nggak terima pasti foto Jokowi diedit sama Nikita Mirzani yang seksi-seksi. Itulah yang membuat dia ditahan dan penahanannya lebih lama dari vonis yang diberikan oleh hakim. Jadi ya kalau sekarang kemudian ini dibebaskan, rasanya tidak ada alasan lain selain soal pecah kongsi. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah 3 hari amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong diberikan, ternyata para pendukung Pak Jokowi atau termul-termulnya masih ngomel-ngomel dan marah-marah kepada Pak Prabowo. Banyak yang menyerang, mengkritik, atau bahkan mencemooh, atau bahkan ada yang meminta pelengseran. Dan ya sebenarnya mereka ini sudah ditipu berkali-kali gitu. Cuma baru sadar sekarang. Itu yang saya anggap lucu sekali gitu. Orang yang sudah berkali-kali ditipu, tapi baru nyadar sekarang kok bisa. Sebelumnya mereka nggak ngerti gitu. Ketika Presiden Prabowo di acara apa sebelumnya saya lupa gitu ya, yang sempat viral sekali videonya yang bilang hidup Jokowi. Wah itu termul-termul tuh, wah hebat, wah ini dianggap bahwa Presiden Prabowo ini di bawah kendali Pak Jokowi, ya, ikut arahan Jokowi dan sebagainya. Wah hebat. Padahal itu hanya sebatas kompensasi aja gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan tiba-tiba bilang hidup Jokowi itu sebenarnya adalah kompensasi dari acara Gerindra, yakni acara Rakernas yang kemudian tiba-tiba jadi kongres tanpa pemberitahuan kepada siapapun. Itu cuma kompensasi aja gitu. Ya supaya Pak Jokowi adem aja, seneng ya udahlah gitu ya. Jadi lupa bahwa Gerindra sudah selesai kongres dan menunjuk Pak Prabowo sebagai ketum lagi. Lalu kemarin di acara PSI Pak Prabowo juga sempat bilang bahwa wah ada yang bilang saya dengan Pak Jokowi pecah kongsi. Saya cuma senyum. Wow, ada orang yang bilang gitu ya. Dan itu diucapkan secara jelas sama Presiden Prabowo. Seolah-olah Pak Prabowo membantah itu semua gitu. Meskipun dia nggak ada ucapan membantah, tapi kan kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo kelihatan nggak setuju dengan pernyataan-pernyataan itu. Seolah-olah ingin menegaskan bahwa kita masih solid, masih akrab, masih makan bakmi. Tapi ternyata beberapa hari setelah itu, muncul amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Itu mengejutkan. Yang sebenarnya bilang solid gitu ya, nggak pecah kongsi. Kok tiba-tiba muncul amnesti gitu. Dan kejadian ini ya sebenarnya ini sudah bisa dipahami oleh semua orang gitu ya. Bahwa itu ya bagian dari omon-omon aja. Dan ya politik memang seperti itu. Apa yang diucapkan kadang berbeda dengan apa yang dilakukan. Itulah Presiden Prabowo kemarin gitu. Nampak kelihatan solid, sangat mendukung, sangat patuh pada arahan, instruksi Pak Jokowi gitu ya. Masih datang ke Solo. Tiba-tiba amnesti kepada lawan Jokowi. Ya itu biasa aja. Begitulah politik gitu. Dan di acara PSI juga kan sebelumnya Pak Prabowo juga terlihat menyanjung gitu ya. Wah, saya suka gajah. Hewan yang saya suka itu gajah. Ya meskipun yang dipelihara kucing sebenarnya sama kuda. Yang ditunggangi gitu ya. Tapi sekali lagi itulah politik. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tidak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Karena ketika Pak Prabowo bilang bahwa ini PSI partai kecil tapi wamennya kok banyak, itu mungkin bagi sebagian orang membanggakan. Bagi kader-kader PSI, wah hebat ya PSI. Oh berarti PSI partai besar. Enggak, belum tentu. Bisa jadi adalah sebuah tanda bahwa habis ini udah ya. Ini kebanyakan. Wamen dan menterinya gitu. Ya karena kalau kita berkaca kepada amnesti dan abolisi yang diterima oleh Hasto dan Tom Lembong, maka ucapan dari Presiden Prabowo bisa sebaliknya gitu. Itu ucapan-ucapan yang menyanjung dan sebagainya itu cuma untuk supaya mabuk aja kalian para kader-kader PSI, supaya lupa diri, terus kemudian setelah itu dilakukanlah satu kebijakan yang merugikan kalian semua. Sehingga ya bagi saya gitu ya, teriakan hidup Jokowi atau bantahan bahwa
pecah kongsi dan sebagainya itu dibantah sama Pak Prabowo, itu menjadi tidak ada artinya ketika Hasto dibebaskan, Tom Lembong juga bahkan dibebaskan. Ya artinya apa? Emang pecah kongsi. Gimana? Lawan-lawan politik Jokowi dibebaskan begitu aja gitu ya. Yang sebelumnya itu memang nampak diskenariokan, disengaja, kasusnya dipaksakan, yang sebenarnya nggak ada, diada-adakan. Itu kan menunjukkan bahwa emang lawan politik gitu. Dan kemudian dibebaskan oleh Pak Prabowo. Ya wajar kalau itu kemudian membuat para termul-termulnya kecewa gitu. Meskipun ya sekali lagi sebenarnya sebelum-sebelumnya kalian juga sudah dikecewakan. Cuma nggak sadar-sadar aja, baru sadar sekarang. Ya itu serahlah gitu. Tapi yang menyedihkan, yang mungkin juga sangat menyakitkan, bukan soal Hasto dan Tom Lembong bebas gitu ya. Kalau Hasto dan Tom Lembong bebas ini ya udahlah gitu ya, itu memang bagian dari politik ya, karena di belakang Tom Lembong ada Anies Baswedan, Pak Hasto ya bagaimanapun mantan sekjen PDI Perjuangan gitu ya, itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh kepada internal keluarga Jokowi atau Bu Iriana. Tapi salah satu keputusan dari Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti ini nggak hanya kepada Hasto Kristianto, tapi ada orang lain lagi, yakni penghina Jokowi bernama Julianus Paunganan, Dr. Julianus Paunganan. Jadi Julianus ini gitu ya, ini adalah orang yang dulu ngedit foto Jokowi dengan Nikita Mirzani. Fotonya seksi gitu ya. Seksi sekali gitu ya. Itu sekarang diberikan amnesti sama Pak Prabowo. Bebas. Tiba-tiba bebas. Ya kalau soal Hasto Tom Lembong oke lah. Itu urusan politik. Tapi ini pribadi nih. Ini masalah soal menyerang pribadi dan soal harga diri atau urusan keluarga nih. Foto Pak Jokowi diedit sama Nikita Mirzani. Yang fotonya seksi sekali gitu. Dan Julianus Paunganan ini bukan siapa-siapa. Mungkin juga sampai sekarang kita juga udah lupa dia itu siapa. Dan mungkin bahkan sebagian kita juga nggak ngerti bahwa Julianus Paunganan masih ditahan sampai tahun 2025 ini. Padahal ini kasus awal mulanya itu tahun 2015 lalu. Orang yang seharusnya sudah dilupakan, bukan siapa-siapa, diperhatikan betul sama Pak Prabowo dan kemudian dibebaskan. Ini adalah puncak senggolan politik yang paling keras atau kasar sekali yang menyinggung keluarga Jokowi. Kalau soal politik ya mungkin soal politik aja gitu. Tapi ini nyampe ke keluarga nih. Nyampe ke masalah emosi nih gitu, karena ya Jokowi diedit fotonya sama Nikita Mirzani. Ya nggak tahu kenapa diedit, atau mungkin mereka atau Julianus ini nggak menemukan foto aslinya, jadi diedit. Ya karena kalau Hasto dibebaskan, wah itu alasan karena PDIP ya biar bisa masuk ke koalisi gitu ya. Oh kalau Tom Lembong dibebaskan ya biar Anies nggak keluar-keluar lagi. Itu politik tuh. Tapi Julianus Paunganan apa gitu? Dia bukan siapa-siapa. Dia nggak dibebaskan pun nggak ada orang bicara tuh. Kita udah lupa. Dia ditahan sejak tahun 2015, kita juga baru tahu sekarang, gitu kan? Tapi ini dibebaskan dan itu pasti mengganggu emosi keluarga Jokowi, terutama Bu Iriana, gitu, yang mungkin paling nggak terima ketika suaminya diedit duduk sama Nikita Mirzani. Ya karena, ya mungkin banyak orang juga belum tahu, Julianus Paunganan ini ngedit foto Jokowi dengan Nikita Mirzani yang fotonya seksi. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Ini kasus tahun 2015 gitu ya. Mungkin saya lupa atau saya juga nggak tahu. Ini kasus intinya dipaksakan kepada kasus undang-undang pornografi, dengan waktu itu yang menjadi masalah karena Julianus Paunganan ini di Twitter waktu itu pakai hashtag Papa Doyan Paha. Waktu itu lagi rame Papa minta saham gitu ya. Ini Papa Doyan Paha. Terus kemudian ada juga hashtag Papa minta lonte dan sebagainya. Nah, ini kemudian dipermasalahkan dari sisi undang-undang pornografi. Nah, Julianus Paunganan waktu itu yang kuasa hukumnya itu adalah Yusril Iza Mahendra, sebenarnya divonis bebas. Jadi dia dinyatakan tidak bersalah, tapi kemudian dalam seminggu ke depan diajukan lagi disidangkan lagi, dan proses sidangnya itu memakan waktu sangat-sangat lama, dalam waktu 2 tahun dia proses sidang.
Dan pada akhirnya dia setelah 2 tahun proses sidang, akhirnya dia divonis bersalah dengan vonis hukuman 1 tahun penjara saja. Tapi vonis 1 tahun ini nggak ada artinya gitu, karena proses persidangannya udah 2 tahun gitu, dan dia ditahan selama 2 tahun itu. Sebelumnya juga sudah ditahan, artinya dia sudah lebih dari 2 tahun ditahan dan vonisnya 1 tahun. Tapi dalam masa vonis ini kan masih ada kasasi, banding dan sebagainya. Itu si Julianus ini itu nggak dibebaskan, ditahan ternyata. Itu memang mengejutkan, dan ini adalah masalah hukum yang harus diluruskan. Ini pasti ada yang salah dari masalah ini ya, meskipun secara politik ya mungkin karena nyinggung soal keluarga gitu, mungkin soal nyinggung kebatinan atau emosi seorang Bu Iriana yang nggak terima suaminya didudukin sama Nikita Mirzani. Jadi ya Julianus Paunganan ini yang sudah ditahan sejak 2015 lalu, itu ternyata sampai sekarang dia ditahan sampai baru bebas berkat amnesti Presiden Prabowo. Jadi bayangkan, ini ajaib sekali gitu. Sebelumnya dia sudah bebas, terus kemudian dia divonis 1 tahun penjara, tapi tahanan atau dia menjadi tahanan dan dia menjalani hukuman itu hampir 10 tahun atau sekitar 9 tahun. Jadi ini ada masalah besar nampaknya. Ya mungkin karena menyinggung soal penguasa waktu itu gitu ya. Mungkin Bu Iriana nggak terima dan sebagainya. Kelihatan emosi, kelihatan marah, kelihatan gebrak-gebrak meja, nggak tahu gitu ya. Sehingga ya proses hukumnya jadi berbelit seperti itu. Bahkan sidangnya memakan waktu 2 tahun. Jadi dibanding Hasto dan Tom Lembong yang bebas, yang bagi saya itu tidak akan terlalu menyakitkan bagi keluarga Jokowi, tapi Julianus Paunganan ini itu pasti lebih menyakitkan Bu Iriana atau keluarga Jokowi. Karena mereka nggak terima pasti foto Jokowi diedit sama Nikita Mirzani yang seksi-seksi. Itulah yang membuat dia ditahan, dan penahanannya lebih lama dari vonis yang diberikan oleh hakim. Jadi ya kalau sekarang kemudian ini dibebaskan, rasanya tidak ada alasan lain selain soal pecah kongsi. Coba bayangkan gitu, orang yang sudah sangat dianggap menghina, bikin marah, bikin jengkel keluarga Jokowi atau Bu Iriana atau keluarga besarnya gitu ya, ini dibebaskan sama Pak Prabowo, padahal bukan siapa-siapa orang ini. Nggak ada urusan soal partai, nggak ada soal hitung-hitungan politik, ini murni soal masalah pribadi saja. Jadi ya buat termul yang mungkin tidak menyadari, ya mungkin sampai sekarang masih mengarang cerita dan sebagainya, coba pelajari soal kasus Julianus Paunganan ini, dan dengan begitu kalian akan semakin sakit hati kepada Pak Prabowo. Ya, saya sarankan kalian pelajari itu gitu ya, supaya tidak terfokus selalu kepada Hasto dan Tom Lembong. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.